Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Timarsuni, merupakan mahasiswa aktif semester 5 Program Studi Pembangunan Ekonomi Kewilayahan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Asal saya berasal dari Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya merupakan individu yang sangat antusias dan termotivasi tinggi dengan kepemimpinan, inisiatif, dan mencari hal baru. Berpengalaman dalam mengolah proyek dan menjadi pengurus beberapa organisasi, volunteer, serta kepanitiaan. Kelebihan yang saya miliki di antara yang pertama yaitu dapat mengorganisir waktu semaksimal mungkin atau time management, dapat menyelesaikan permasalahan secara cepat dan efisien atau problem solving, serta dapat berkomunikasi dengan baik, mudah beradaptasi, dan dapat bekerja sama dalam tim. Kemudian untuk kekurangan saya di antaranya yang pertama yakni terkadang saya kurang menguasai skill yang kurang berkaitan dengan diri saya, misalnya ada desain grafis. Namun dalam hal ini saya sedang mempelajari salah satu aplikasi desain grafis yakni Figma. Kemudian yang kedua yaitu terkadang saya merupakan orang yang mudah lupa. Namun untuk mengatasi kekurangan tersebut saya selalu mencatat setiap tugas dan pekerjaan yang diberikan kepada saya agar dapat saya selesaikan sebelum dan tepat pada waktunya. Jika digambarkan dalam 3 kata, saya merupakan orang yang terorganisir, kreatif, dan berkomitmen. PT Telkom Indonesia merupakan badan usaha milik negara terbesar yang bergerak di bidang jasa dan layanan teknologi informasi dan komunikasi serta jaringan telekomunikasi di Indonesia. Oleh karena itu, motivasi saya untuk bergabung menjadi bagian dari Digistar Interaksi BDB Telkom ini adalah untuk mengimplementasikan dan mengembangkan ilmu, kemampuan, keterampilan yang saya miliki, terutama yang berkaitan dengan writing dan project and event management secara langsung di lapangan. Selain itu adalah untuk mencari pengalaman dan belajar lebih mendalam tentang bagaimana dalam mengelola kegiatan operasional perusahaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dokumentasi, serta evaluasi dari kegiatan atau program yang ada. Jika saya diberi kesempatan untuk bergabung menjadi bagian dari Digistar Interaksi BDB Telkom ini, maka saya akan berdedikasi dengan baik, berkontribusi dengan penuh dengan mengimplementasikan ilmu, keterampilan, pengetahuan, dan keahlian yang saya miliki, baik dalam proyek individu maupun proyek tim nantinya. Selain itu, saya juga akan aktif dalam menyampaikan ide-ide dan bekerja sama secara optimal dalam posisi yang saya ambil. Kesibukan saya saat ini adalah saya sedang menjalani magang mandiri atas inisiatif pribadi untuk mengisi liburan semester 5 ini di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo, mulai dari tanggal 18 Desember tahun 2023 hingga pada tanggal 31 Januari tahun 2024 nanti. Di mana magang ini saya ambil adalah untuk mengisi waktu luang libur semester 5 ini serta untuk mendapatkan pengalaman, ilmu baru serta relasi baru. Yang mana hal ini telah serupa saya lakukan pada saat liburan semester 3 kemarin. Selain itu, saat ini saya juga aktif dalam melakukan hal-hal untuk mengupgrade diri seperti mempercantik LinkedIn dan belajar mengenai tips and trik dalam proses rekrutmen. Terdapat 2 proyek yang menarik bagi saya. Yang pertama yaitu Co-op Month 2022, di mana Co-op Month 2022 ini merupakan proyek yang diinisiasi oleh Koperasi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang terdiri dari 3 rangkaian acara, yakni adalah workshop, lomba bisnis model koperasi, serta yang terakhir yaitu seminar dan talkshow keperkoperasian. Di mana proyek ini dimulai dari bulan Juli tahun 2022 hingga bulan November tahun 2022. Dalam hal ini saya berperan sebagai staf acara di divisi acara dengan tanggung jawab yaitu sebagai penanggung jawab dalam kegiatan seminar perkoperasian. Tahapan dari proyek ini cukuplah sangat panjang, dimulai dari perencanaan, yakni memutuskan waktu, tanggal, pembicara, membuat rundown, timeline, dan pada saat pelaksanaan hari H, yakni mengawasi dan mengkoordinir jalannya acara. Kendala yang dialami dalam pelaksanaan proyek ini, yakni pada H-1 malam, sebelum pelaksanaan mendapat kabar bahwa Bapak Teten selaku Menteri Koperasi tersebut tidak dapat hadir dan harus diwakilkan. Kemudian pada saat pelaksanaan acara, terdapat sedikit kemunduran waktu pelaksanaan dikarenakan salah satu pembicara terlambat datang karena terjebak macet di jalan. Oleh karena itu, dalam hal ini saya meminta teman-teman divisi acara untuk berunding dan mengubah sedikit rundown yang ada. Akhirnya acara tersebut berjalan dengan lancar hingga akhir. Dan dalam hal ini saya merasa senang dan bangga karena dapat ikut serta menyelenggarakan acara seminar tingkat nasional dengan dihadiri oleh kurang lebih sebanyak 200 peserta. Proyek yang kedua yakni adalah studi ketimbangan wilayah di Kementerian atau Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta yang merupakan output dari mata kuliah perencanaan wilayah atau regional, yang mana proyek ini dimulai dari bulan Februari tahun 2023. Dalam hal ini saya berperan dalam mencari, mengolah, serta menganalisis data, kemudian dalam hal kepenulisan laporan. Tahapan dari proyek ini cukuplah sangat panjang, dimulai dari mengidentifikasi wilayah, yakni Kementerian Gondokusuman, kemudian adalah mencari data, baik dalam data primer maupun data sekunder, kemudian adalah menganalisis data. Dalam hal ini analisis data tersebut dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif, dilihat dari sisi sosial, spasial, dan ekonomi. Kemudian yang keempat adalah penyusunan strategi atau solusi untuk
menghadapi ketimpangan wilayah tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu adalah presentasi output dari proyek ini. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek ini yaitu terkait dengan data, terutama adalah data kemiskinan yang ada di Kementerian Gondokusuman ini. Karena pihak dari Kementerian Gondokusuman ini kurang kooperatif dalam memberikan data-data yang ada. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman untuk melakukan analisis dengan cara membandingkan antar kementerian atau antar kecamatan di kota Yogyakarta ini, yang mana sebelumnya rencana akan membandingkan antar kelurahan di Kementerian Gondokusuman ini. Akhirnya proyek tersebut dapat berjalan dengan lancar dengan hasil yang sangat memuaskan. Saya sangat merasa senang dan bangga karena dapat menyelesaikan proyek tersebut tepat pada waktunya dengan output yang berupa laporan, artikel, serta poster yang mana poster tersebut dipajang di dalam Eksteria UGM tahun 2023. Terdapat beberapa tools yang biasa saya gunakan, yakni Microsoft Word atau Google Docs dengan nilai 10, Microsoft Excel atau Spreadsheet dengan nilai 10, Microsoft PowerPoint dengan nilai 10, Microsoft Accounting dengan nilai 10, serta beberapa aplikasi pengolah data yang terdiri dari Fuse dengan nilai 10, SPSS dengan nilai 9, Stata dengan nilai 9, aplikasi pemetaan yang terdiri ArcGIS dengan nilai 8, Canva dengan nilai 8, dan CapCut dengan nilai 7. Sekian penjabaran singkat dari saya. Besar harapan saya untuk dapat mengikuti tes seleksi selanjutnya oleh pihak Digistar Interaksi BDB Telkom untuk dapat lebih menjelaskan tentang diri saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.